Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan seorang yang pernah menentang Nabi, mengaku Nabi sendiri, lalu berubah total menjadi pahlawan Islam yang gugur di medan perang? Kisah Tulaihah al-Asadi bukan sekedar sejarah, tapi pelajaran tentang kesalahan, taubat, dan keberanian sejati di medan jihad. Ya Allah, jadikanlah kami mampu belajar dari sejarah, menghindari kesalahan yang sama, dan meneladani kesungguhan orang-orang yang kembali kepada jalan-Mu dengan tulus. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah, simak kisah ini sampai akhir, karena perjalanan Tulaihah al-Asadi dari kesesatan menuju syahid menyimpan pelajaran berharga untuk iman, kepemimpinan, dan keberanian kita sehari-hari. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Latar suku, pengaruh Tulaihah, dan kondisi jazirah menjelang klaim kenabian. Ketika membicarakan Tulaihah al-Asadi, kita tidak bisa langsung lompat ke masa ketika ia mengaku sebagai nabi. Untuk memahami langkah itu, kita perlu melihat dulu bagaimana posisinya di tengah struktur sosial Arab dan bagaimana situasi jazirah berubah di penghujung kehidupan Nabi. Banyak riwayat klasik menegaskan bahwa Bani Asad memang memiliki pengaruh, meski tidak sebesar Quraisy atau Ghatafan, namun cukup kuat dalam jaringan suku-suku pedalaman. Ibnu Hisham mencatat kontak mereka dengan Madinah pada periode tabligh Ghazawat, terutama setelah Fatu Mekah, saat dakwah Islam sudah menyebar ke seluruh pelosok Hijaz dan Najd. Bani Asad dikenal sebagai suku yang keras hidupnya. Wilayah mereka berada di padang kering Najd bagian utara, membuat mereka terbiasa hidup dari penggembalaan dan serangan kecil antar suku. Namun, mereka bukan suku terpencil. Mereka punya hubungan saling bantu dengan beberapa kabilah satelit seperti Bani Ghatafan, To'labah, dan sebagian dari Bani Sulaim. Mereka bukan kelompok yang mudah tunduk pada satu otoritas tanpa alasan yang kuat. Dalam sejarah Arab, suku-suku seperti ini bisa cepat mendukung pemimpin karismatik yang muncul dari internal mereka. Di titik inilah nama Tulaihah mulai terlihat. Riwayat catatan sirah dan Taureikh menyebut bahwa sebelum klaim kenabian, ia sudah dikenal sebagai seorang pemimpin lapangan. Ia sering memimpin ekspedisi kecil suku, punya reputasi berani, dan dihormati karena kemampuannya mengambil keputusan cepat. Beberapa sumber bahkan menyebut ia punya kecakapan retorika yang membuatnya menonjol ketika berbicara di hadapan kabilahnya. Sifat seperti ini penting, karena dalam struktur Arab pada masa itu, seseorang tidak bisa memimpin kecuali memiliki kemampuan berbicara dan tampil di hadapan kaumnya. Popularitas Tulaihah juga ditopang oleh faktor lain. Misalnya, dia berasal dari keluarga yang dihormati di Bani Asad. Dalam budaya Arab pra-Islam, garis keluarga punya dampak besar. Orang yang berasal dari jalur keluarga pemimpin akan lebih mudah diterima dalam posisi komando, meskipun tetap harus dibuktikan lewat tindakan. Dan menurut catatan beberapa sejarawan klasik, Tulaihah memang menunjukkan kecenderungan untuk tampil di garis depan. Ini bukan penggambaran heroik, tapi fakta sosial. Pemimpin kabilah harus dituntut berada di titik paling rawan saat memimpin ekspedisi. Pada periode akhir kehidupan Rasulullah, Islam sudah meluas, tapi tidak semua suku stabil keimanannya. Sebagian besar suku memang masuk Islam setelah Fatu Mekah, tetapi proses itu tidak selalu berarti iman yang matang. Banyak yang masuk Islam secara politis, mengikuti arus yang terjadi di jazirah. Surat At-Taubah mencatat kondisi ini, terutama terkait sikap sebagian Arab Badui yang masih lemah komitmennya terhadap syariat. Para ahli tafsir seperti At-Tabari dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pada fase itu adalah masa transisi. Islam mulai memimpin, tapi belum sepenuhnya mengakar di beberapa suku pedalaman.
Kondisi ini penting untuk memahami konteks sosial Tulaihah. Seorang tokoh yang memiliki wibawa suku akan sangat mudah mempengaruhi pengikutnya, terutama bila suku tersebut belum memiliki ikatan religius yang kokoh. Lingkungan seperti ini memungkinkan munculnya figur-figur yang mengklaim otoritas religius atau politik baru. Dan memang sejarah mencatat adanya beberapa orang yang mengaku sebagai nabi pada masa itu. Musailamah dari Yamamah dan Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman adalah contoh yang paling besar. Kedua nama ini muncul hampir bersamaan di akhir masa dakwah Nabi, ketika banyak suku melihat perubahan sosial berlangsung terlalu cepat. Riwayat-riwayat Toreh menjelaskan bahwa kemunculan mereka bukan semata soal akidah, tetapi juga berkaitan erat dengan jaringan politik suku-suku yang ingin mempertahankan kemandirian dari pusat Madinah. Fenomena ini memberi gambaran bahwa Jazirah Arab sedang berada dalam kondisi rentan, dan pemimpin karismatik bisa saja mengangkat dirinya sebagai figur dan otoritas baru. Dalam konteks itu, posisi Tulaihah sebagai pemimpin suku yang kuat, populer, dan berani membuatnya menjadi salah satu figur yang sangat mungkin mengambil langkah besar di kemudian hari. Awal klaim kenabian Tulaihah dan reaksi suku-suku sekitar. Setelah posisi Tulaihah menguat di tengah Bani Asad, riwayat klasik seperti At-Tabari dan Ibnu Katsir mencatat bahwa pada penghujung masa hidup Nabi, ia mulai melangkah ke arah yang lebih berani, mengaku sebagai Nabi. Tidak ada riwayat yang menggambarkan prosesnya secara panjang, tetapi beberapa sumber menyebut bahwa ia mulai menyampaikan ucapan-ucapan yang ia klaim sebagai wahyu. Ucapan itu bukan kitab, bukan syariat baru, hanya kalimat-kalimat pendek yang menurut para pengikutnya terdengar seperti ilham. Sebagian riwayat bahkan menilai bahwa kalimat itu muncul spontan dari dirinya, bukan dari proses ibadah atau munajat. Klaim ini muncul pada periode sensitif. Jazirah Arab sedang mengalami perubahan besar. Banyak suku baru saja masuk Islam setelah Fatu Mekah. Mereka mengikuti arus kekuatan, bukan karena memahami syariat secara mendalam. Ini membuat beberapa dari mereka mudah terpengaruh figur lokal yang sudah mereka hormati sejak lama. Dalam suasana seperti itu, ketika Tulaihah mengaku mendapatkan wahyu, sebagian anggota Bani Asad menerimanya tanpa banyak keberatan. Alasannya bukan karena mereka membandingkan antara ajaran Islam dan klaim Tulaihah, tetapi karena rasa loyalitas terhadap pemimpin suku selalu lebih kuat dalam budaya mereka. Riwayat At-Tabari menggambarkan bahwa Tulaihah tidak bergerak sendirian. Bani Asad memiliki hubungan dengan beberapa suku sekutu seperti Ghatafan dan Tolabah. Ketika pemimpin utama Bani Asad mengaku nabi, suku-suku yang sudah terbiasa bergerak bersama mereka ikut mempertimbangkan posisi baru ini. Di masa itu, otoritas spiritual sering bercampur dengan politik suku. Dukungan terhadap Tulaihah sebagian besarnya bersifat strategis. Jika pemimpin ini berhasil mengangkat status suku, maka posisi sekutu-sekutunya juga ikut terangkat. Pola pikir semacam ini umum pada masa itu, dan menjadi alasan mengapa sebagian suku menerima klaimnya tanpa diskusi teologis yang panjang. Sumber-sumber klasik juga menyebut bahwa Tulaihah menggunakan gaya bahasa yang meyakinkan pengikutnya. Ia menyampaikan ucapan dengan percaya diri, seolah-olah benar-benar mendapatkan ilham. Bagi suku yang terbiasa mengikuti figur kuat, keberanian Tulaihah berbicara dengan nada meyakinkan sudah cukup dianggap sebagai tanda. Mereka tidak menguji kebenaran klaimnya secara syariat, karena memang tidak semua menguasai ajaran Islam dengan baik. Ini sejalan dengan komentar para ahli tafsir tentang sebagian Arab Badui yang masuk Islam secara permukaan, sebagaimana disebut dalam penjelasan surat At-Taubah oleh At-Tabari. Di saat yang sama, klaim Tulaihah muncul bersamaan dengan fenomena serupa di wilayah lain. Musailamah di Yamamah dan Al-Aswad Al-Ansi di Yaman. Mereka bukan sekedar penyimpang ideologi, tetapi juga simbol bahwa perubahan besar di Jazirah membuat banyak suku ingin tetap punya otoritas lokal. Kemunculan mereka memperlihatkan
bahwa kondisi politik ketika Nabi mendekati wafat memang rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam catatan Ibnu Katsir, kemunculan beberapa figur ini saling mempengaruhi persepsi suku-suku Arab tentang legitimasi kekuasaan. Madinah tentu menerima laporan tentang Tulaihah, namun riwayat sepakat bahwa Nabi tidak sempat memerangi Tulaihah secara langsung. Pada momen klaim itu berkembang, kondisi di Madinah sedang fokus pada penyempurnaan dakwah, pengiriman utusan ke berbagai wilayah, dan persiapan internal menjelang sakitnya Nabi. Tidak ada operasi militer dikirim khusus untuk Bani Asad pada masa Nabi. Perintah untuk menindak klaim Tulaihah baru muncul di masa Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu, ketika gelombang ridho atau pembangkangan pasca wafatnya Nabi mulai terlihat jelas. Sikap Khalifah Abu Bakar dan persiapan perang melawan Tulaihah. Ketika Nabi wafat, Madinah tidak hanya kehilangan pemimpin agama, tetapi juga pusat kendali politik seluruh Jazirah Arab. Riwayat sahih dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah menjelaskan bahwa sebagian suku mulai menunjukkan tanda-tanda pembangkangan. Ada yang enggan membayar zakat, ada yang ingin keluar dari ikatan politik dengan Madinah, dan ada pula kelompok yang mengikuti figur-figur yang mengaku Nabi, termasuk Tulaihah al-Asadi. Situasi ini membuat Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq harus bergerak cepat. Beliau tidak punya kemewahan waktu untuk menunggu keadaan membaik, karena suku-suku yang goyah biasanya akan saling mempengaruhi. Di titik ini, Abu Bakar Asy-Syiddiq menempatkan Tulaihah dalam kategori ridho, yaitu pembangkangan yang bercampur dengan klaim kenabian palsu. Beliau tidak menganggapnya sebagai sekedar masalah internal suku, tetapi ancaman besar bagi kesatuan umat. Catatan At-Tabari menggambarkan bahwa Abu Bakar Asy-Syiddiq membaca situasi ini secara luas. Jika klaim Tulaihah dibiarkan, ia bisa menjadi pemicu bagi suku-suku lain yang masih ragu untuk melepaskan diri dari Madinah. Terlebih lagi, Bani Asad mempunyai jaringan sekutu yang luas di wilayah Najd. Gerakan mereka bisa menjalar dengan cepat. Abu Bakar Asy-Syiddiq kemudian menetapkan kebijakan strategis. Gelombang ridho harus ditangani satu persatu, dimulai dari wilayah yang paling memungkinkan memberi efek domino. Wilayah Najd termasuk dalam prioritas awal karena beberapa suku di sana sedang mempertimbangkan arah baru setelah wafatnya Rasul. Dan di antara mereka, pasukan Tulaihah adalah yang paling siap secara struktur suku dan paling berani secara psikologis. Ia bukan hanya tokoh agama gadungan, ia adalah pemimpin suku yang sudah terbiasa memimpin ekspedisi. Karena itu, Abu Bakar Asy-Syiddiq tidak menganggap Tulaihah sekedar ancaman teologis, tetapi ancaman militer. Untuk menghadapi situasi sebesar ini, Abu Bakar Asy-Syiddiq menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima utama. Penunjukan ini bukan langkah tiba-tiba. Khalid adalah panglima paling berpengalaman di bawah Nabi dalam hal strategi medan, dan beliau memahami peta suku-suku Najd. Catatan At-Tabari menyebut bahwa Abu Bakar memberikan instruksi yang sangat spesifik, yaitu Khalid tidak langsung menyerang pusat kekuatan Tulaihah. Beliau diminta terlebih dahulu membersihkan rute Najd, menundukkan titik-titik suku yang bisa mengganggu jalur pasukan, atau bahkan memihak Tulaihah jika konflik membesar. Strategi ini penting karena rute menuju wilayah Buzakhah, yaitu basis suku Tulaihah, tidak kosong. Di sekitarnya ada kelompok-kelompok yang bisa menjadi ancaman sampingan. Dalam konteks militer Arab, ancaman sampingan sering lebih berbahaya daripada musuh utama, karena mereka bisa menyerang dari belakang atau mengacaukan logistik. Karena itu, Abu Bakar Asy-Syiddiq ingin memastikan bahwa Khalid bin Walid bergerak dengan jalur yang bersih, bukan berjalan masuk ke jantung Najd dengan resiko dikepung dari berbagai arah. Sementara itu, struktur kekuatan Tulaihah mulai terlihat dari laporan-laporan yang masuk ke Madinah. Bani Asad tentu menjadi titik kekuatan, tetapi tidak berhenti di sana. Suku Ghatafan yang sejak lama menjadi sekutu mereka mulai terlibat. Sebagian suku To'labah dan beberapa kelompok kecil dari pedalaman Najd juga menunjukkan tanda-tanda mendukung.
Ini bukan koalisi ideologis, tetapi koalisi politik. Mereka melihat bahwa kepemimpinan lokal yang kuat, seperti Tulaihah, bisa mengembalikan otonomi suku yang sempat hilang ketika mereka masuk Islam di masa Nabi. Informasi ini membuat Abu Bakar semakin tegas mengambil sikap. Gelombang ridho harus diputus sebelum makin berkembang. Namun keputusan Abu Bakar tidak hanya soal penumpasan, ia juga harus menjaga stabilitas internal Madinah. Karena itu, sebagian pasukan tinggal di kota untuk mengamankan pusat pemerintahan, sementara ekspedisi Khalid diarahkan secara bertahap. Abu Bakar menyiapkan pasukan dengan mempertimbangkan kondisi mental umat Islam yang baru saja kehilangan Nabi. Banyak yang masih berduka, tetapi juga sadar bahwa keadaan tidak bisa dibiarkan tanpa kendali. Persiapan militer juga melibatkan pembagian unit-unit kecil yang akan bergabung dengan pasukan besar Khalid di rute Najd. Dalam catatan sejarah, kita menemukan bahwa Abu Bakar tidak mengirim pasukan besar sekaligus. Ia memperkuat titik-titik penting, memastikan bahwa pasukan Khalid bisa menerima tambahan dari unit-unit yang sudah ditempatkan di dekat jalur operasi. Model semacam ini jarang dipakai sebelumnya pada zaman pra-Islam, sehingga menunjukkan bagaimana militer Muslim berkembang secara struktur setelah berbagai ghazawat di masa Nabi. Di sisi lain, laporan tentang aktivitas Tulaihah semakin banyak diterima. Ia mulai mendapat dukungan dari banyak kelompok suku yang menyukai gagasan kembali kepada kepemimpinan lokal. Bagi Abu Bakar, ini konfrontasi bahwa Tulaihah bukan figur kecil. Karena itu, segala persiapan harus matang, termasuk rute serangan, kekuatan cadangan, dan pengaturan administrasi di Madinah. Abu Bakar tidak ingin pergerakan Khalid terganggu karena kota kehilangan stabilitas. Pertempuran Busahah, bentrok, kekalahan, dan pelarian Tulaihah. Setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq memutuskan untuk menindak klaim Tulaihah, Khalid bin Walid memimpin pasukan menuju wilayah Najd dengan rute yang sudah dibersihkan dari potensi gangguan suku sekutu. Riwayat At-Tabari dan Ibnu Katsir memberikan rincian kronologi pergerakan pasukan Muslim. Khalid membagi pasukannya menjadi beberapa unit kecil untuk memaksimalkan mobilitas dan menjaga formasi ketika memasuki medan yang dikuasai oleh Bani Asad. Langkah ini memastikan pasukan bisa bertahan jika ada serangan mendadak dari kelompok pendukung Tulaihah yang tersebar di beberapa titik sepanjang jalur. Kekuatan Tulaihah tidak kecil. Di barisan depannya terdapat anggota Bani Asad yang sudah terbiasa bertempur, dipimpin oleh figur lokal yang berpengalaman. Mereka diperkuat oleh suku Ghatafan dan beberapa kelompok pedalaman yang loyal. Riwayat menekankan bahwa barisan ini memiliki struktur komando internal, yaitu pemimpin suku masing-masing menjaga moral pasukan dan mengkoordinasikan posisi ketika terjadi kontak dengan pasukan Muslim. Ini menunjukkan bahwa meskipun Tulaihah mengaku nabi, pasukannya tetap mengandalkan pengalaman militer tradisional suku Arab. Sebelum pertempuran benar-benar pecah, wanita-wanita dari Bani Asad berperan aktif dalam menjaga semangat pasukan. Beberapa riwayat tafsir dan Thorih, termasuk catatan At-Tabari, menyebut bahwa mereka memanggil dan memberi motivasi kepada para pejuang suku. Tindakan ini bukan simbolis semata. Secara nyata, keberadaan mereka meningkatkan psikologis pasukan, mengingat para pejuang ingin membuktikan keberanian di hadapan keluarga dan kaum mereka. Interaksi ini merupakan bagian integral dari struktur sosial militer Arab, yaitu moral dan kehormatan suku selalu terkait dengan hasil pertempuran. Saat bentrokan dimulai, pasukan Khalid bergerak sistematis. Unit-unit kecil menahan serangan awal, kemudian bergabung dalam serangan terkoordinasi untuk menembus garis depan Bani Asad. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa pasukan Muslim menyesuaikan langkah dengan medan yang relatif terbuka, memanfaatkan pengalaman tempur mereka dari ghazawat sebelumnya. Struktur komando Tulaihah yang sebelumnya solid mulai menghadapi tekanan karena pasukan Muslim lebih terorganisir dan memiliki disiplin yang konsisten. Pertempuran berlangsung intens, tetapi riwayat menyebut
bahwa moral pasukan Bani Asad dan sekutunya perlahan menurun. Beberapa kelompok sekutu mulai ragu dan bergerak mundur, mengurangi efektivitas barisan. Tulaihah sendiri berada di garis depan pada awal pertempuran, memimpin langsung pengikutnya. Namun tekanan yang terus meningkat membuat posisinya tidak lagi stabil. Beberapa riwayat menekankan bahwa Tulaihah akhirnya memutuskan mundur untuk menghindari kematian atau penangkapan, menunjukkan bahwa keberanian awalnya tidak cukup menghadapi pasukan yang terorganisir dan disiplin. Setelah mundur, Tulaihah melarikan diri menuju wilayah Syam, ditemani oleh istrinya Ummu Qirfah. Riwayat At-Tabari menegaskan bahwa pelarian ini berlangsung secara tepat dan terorganisir. Mereka meninggalkan sebagian besar pasukannya yang tersisa. Akhirnya, pasukan Muslim berhasil mengambil alih wilayah Buzakhah dan menegaskan kembali otoritas Madinah di daerah tersebut. Struktur suku yang sebelumnya loyal terhadap Tulaihah kembali tunduk kepada kepemimpinan Madinah, meskipun beberapa individu masih bersikap pasif atau ragu-ragu. Pertaubatan Tulaihah kembali ke Madinah dan partisipasinya dalam pasukan Muslim. Setelah melarikan diri dari Buzakhah, Tulaihah al-Asadi bergerak ke wilayah Syam, meninggalkan basis kekuatannya dan sebagian besar pengikut yang tersisa. Riwayat At-Tabari dan Ibnu Katsir mencatat bahwa di Syam, Tulaihah mulai menilai kembali posisinya. Beberapa sumber menyebut bahwa ia mulai menyadari kesalahannya dalam mengaku sebagai nabi dan secara verbal menyatakan pertaubatan. Waktu terjadinya pertaubatan ini menjadi perdebatan di kalangan sejarawan klasik. Sebagian menyebutkan ia melakukannya segera di masa Abu Bakar Asy-Syiddiq, sementara sebagian lain menempatkan pernyataan taubatnya di awal masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Catatan-catatan ini ditampilkan secara informatif, tanpa penilaian, hanya menunjukkan adanya variasi kronologi di sumber primer. Riwayat menyebut bahwa setelah menyatakan taubat, Tulaihah memutuskan kembali ke Madinah. Kedatangannya memicu reaksi berbeda di kalangan sahabat. Abu Bakar Asy-Syiddiq selaku khalifah menerima pengakuan taubatnya sesuai prinsip syariat yang menekankan pintu pertaubatan terbuka bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh kembali kepada Islam. Sementara itu, Umar bin Khattab awalnya menolak mempercayainya. Riwayat dari Musannaf Ibnu Abi Saibah menjelaskan bahwa sikap Sayyidina Umar muncul dari pengalaman masa lalu. Mengingat Tulaihah sebelumnya mengklaim kenabian dan memimpin suku-suku Arab melawan otoritas Madinah. Namun, keputusan Abu Bakar menegaskan bahwa taubat yang tulus cukup untuk menerima kembali seorang muslim ke dalam komunitas, meskipun masih diperlukan pengawasan awal terhadap tindakan individu tersebut. Setelah diterima kembali, Tulaihah mulai berpartisipasi dalam kegiatan militer pasca ridho. Ia terlibat dalam ekspedisi-ekspedisi awal ke wilayah Persia, mengikuti pasukan muslim yang dipimpin oleh figur-figur senior. Riwayat menunjukkan bahwa perannya bukan sekedar simbolik. Ia diberi tugas yang sesuai dengan kapasitasnya, yaitu memimpin unit kecil di barisan depan, mengkoordinasikan logistik pasukan tambahan, dan memastikan pasukan sekutu yang baru bergabung tetap disiplin. Catatan sejarah menunjukkan bahwa keterlibatan ini berlangsung di beberapa ekspedisi yang menjadi pondasi bagi penaklukan wilayah Persia di masa awal kekhalifahan Sayyidina Umar. Selama ekspedisi tersebut, Tulaihah menunjukkan kesungguhan yang berbeda dibanding masa klaim kenabiannya. Ia tidak lagi menonjolkan dirinya sebagai figur religius, tetapi lebih menekankan kemampuan militer dan disiplin pasukan. Beberapa riwayat menekankan bahwa kehadirannya membantu mengatasi kekhawatiran lokal mengenai pasukan baru, terutama karena beberapa suku yang pernah mendukungnya sebelumnya kini melihatnya berjuang di sisi Muslim secara sah. Dalam catatan Ibnu Katsir, hal ini menandai transisi Tulaihah dari sosok kontroversial menjadi anggota pasukan yang dapat dipercaya, meskipun beberapa sahabat tetap waspada terhadapnya. Riwayat juga menyebutkan bahwa selama fase ini, Tulaihah bergerak di bawah komando yang jelas dan terikat pada perintah panglima.
Tidak ada klaim kenabian baru atau tindakan yang melampaui otoritas komando. Ini menegaskan bahwa partisipasinya sepenuhnya bersifat integratif dan sesuai prinsip militer Islam pada masa itu. Semua aktivitasnya tercatat sebagai bagian dari pasukan Muslim yang sedang menstabilkan wilayah setelah gelombang ridho. Perang Nahawan sendiri merupakan salah satu titik kritis dalam rangkaian ekspansi Muslim ke wilayah Persia. Pasukan Muslim menghadapi pertahanan yang tersusun rapi, dengan barisan pejuang Persia yang tangguh dan dilengkapi benteng-benteng sementara. Tulaihah bersama unit-unitnya bergerak secara terkoordinasi, menembus lini pertahanan yang paling padat. Riwayat menekankan bahwa barisan depan membutuhkan figur yang bisa memimpin secara langsung, menjaga ritme serangan, dan memastikan moral pasukan tetap tinggi. Tulaihah memenuhi peran tersebut. Ia berada di titik yang paling berbahaya, memimpin penggalan pasukan untuk menembus posisi musuh, sekaligus mengkoordinasikan unit-unit cadangan agar tekanan terhadap Persia tetap konstan. Selama pertempuran, Tulaihah terlibat secara langsung dalam kontak fisik dengan musuh, menunjukkan keberanian yang dicatat dalam catatan Torikh. Ia bukan sekedar berada di belakang layar. Keputusannya dalam menggerakkan pasukan pada momen krusial berkontribusi terhadap terobosan yang akhirnya mengubah arah pertempuran. Sumber At-Tabari menyebutkan bahwa penembusan barisan ini membuka jalur bagi pasukan Muslim untuk menekan inti pertahanan Persia, mempercepat kemenangan, dan meminimalkan korban tambahan bagi pasukan Muslim yang masih terbatas jumlahnya. Namun, posisi di garis depan membawa risiko yang tinggi. Riwayat mencatat bahwa Tulaihah gugur sebagai syahid dalam pertempuran ini. Kematian Tulaihah terjadi saat pasukan Muslim telah mulai meraih momentum kemenangan, menunjukkan bahwa meskipun perannya krusial dalam strategi militer, keberanian personal menuntut pengorbanan. Riwayat Futuhat menegaskan bahwa gugurnya ia sebagai mujahid di medan tempur menutup perjalanan hidupnya sebagai figur kontroversial yang dulu sempat tersesat, kemudian kembali ke jalan Islam dan meneguhkan loyalitasnya melalui aksi nyata. Dengan kronologi wafatnya Tulaihah sebagai titik akhir sejarah kehidupannya, serial ini menutup rangkaian episode dengan penarikan pelajaran yang jelas dari 6 bagian. Pertama, terkait penyimpangan. Munculnya klaim kenabian palsu menunjukkan bagaimana situasi politik dan sosial yang belum stabil dapat dimanfaatkan oleh figur karismatik untuk meraih pengaruh. Kedua, sikap para khalifah. Abu Bakar menunjukkan ketegasan dalam menangani gelombang ridho, menetapkan strategi dan komando yang terstruktur, serta membuka pintu taubat bagi yang bersungguh-sungguh. Sedangkan Sayyidina Umar menekankan kehati-hatian terhadap individu yang pernah menyimpang. Ketiga, dinamika suku-suku Arab. Struktur sosial, loyalitas suku, dan jaringan sekutu memainkan peran besar dalam menentukan arah konflik dan stabilitas wilayah. Keempat, makna taubat dan perubahan. Tulaihah membuktikan bahwa seseorang yang tersesat pun dapat kembali dengan bersungguh-sungguh, diterima kembali dalam komunitas Islam, dan memberikan kontribusi positif. Kelima, pelajaran kepemimpinan. Dari Tulaihah kita belajar bahwa keberanian, pengalaman, dan disiplin dapat diterapkan untuk kebaikan setelah orientasi tujuan diperbaiki. Sifat kepemimpinannya yang awalnya memecah belah, kemudian diubah menjadi penggerak pasukan Muslim, menunjukkan transformasi nyata dalam praktik kepemimpinan di konteks militer dan sosial. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.